Businessman Opinion. Baik, mitra bisnis, cengkeraman TikTok yang begitu besar di Indonesia. Setiap bulan rata-rata pengguna TikTok di Indonesia menghabiskan lebih dari 38 jam melihat TikTok atau lebih dari sejam sehari. Dan jumlah pengguna TikTok di Indonesia juga merupakan yang terbanyak di dunia, yaitu mencapai 157,6 juta. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Memang ada berbagai alasan dan rupa orang yang pakai TikTok atau kecanduan TikTok. Ada yang untuk kepentingan menjual, berarti kan hal yang produktif. Sayangnya kalau di Indonesia saya khawatir banget, justru kebanyakan yang menggunakannya cuma untuk menghabiskan waktu, sia-sia tanpa hasil, tanpa tujuan, cuma untuk hiburan semata. Nah ini kalau memang fakta atau asumsinya benar, maka malu betul Indonesia. Seolah-olah orang-orang itu tidak punya kerjaan, nggak berusaha untuk jadi produktif. Tapi saya berharap orang-orang yang menggunakan TikTok itu banyak yang produktif untuk berbagi hal yang baik, untuk berjualan, atau untuk mencari informasi. Walaupun informasi harus hati-hati, karena TikTok dijadikan media untuk menyebar hoax. Terima kasih. Sebetulnya itu kan seperti hal-hal yang lain ya, aplikasi apapun lah. Ya tadi kan ada contoh pisau. Ya sebenarnya contoh-contoh yang lain juga banyak. Kendaraan bermotor pun kalau bisa digunakan ya bisa untuk negatif, positif ya, untuk merampok lah dan sebagainya. Tapi bisa juga untuk kegiatan ekonomi, bisa. TikTok pun juga demikian ya. Kalau misalnya orang mau promosi ya, apa yang dijual, apakah itu jasa maupun barang ya, itu bisa. Bisa juga sih kalau misalnya ada anak-anak ya, ini kita ngomongnya kan anak-anak ya, katanya yang banyak menghabiskan waktu dengan TikTok. Nah, apakah dia menghabiskan waktu dengan TikTok itu untuk hal yang pasti negatif? Kan belum tentu juga. Banyak juga mereka mengupload misalnya dia punya kemampuan atau baru belajar, apakah itu bermain piano, bermain musik, atau mungkin dia menggambar ya, atau dia menari dan sebagainya. Tapi memang ada juga yang hal-hal yang negatif. Nah kemudian untuk masalah Indonesia merupakan pengguna terbesar dari TikTok. Nah saya nggak tahu nih untuk umur ya, pengguna terbesar untuk pengguna TikTok itu umur berapa, itu kan kita nggak punya data. Kemudian umumnya profesinya apa, kemudian tingkat penghasilan atau tingkat sosial ekonominya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang pasti penggunanya banyak. Padahal kita tahu juga bahwa banyak sekali ya TikTok online, mereka berjualan online dengan TikTok. Apakah itu juga termasuk mau nggak mau ya sebagai pengguna TikTok? Nah tinggal dikembalikan ke masyarakat, ke pemerintah, itu baik atau enggak ya. Kalau memang nggak baik ya sudah, nggak usah dibuka, nggak boleh jualan dan sebagainya ya. Nah oke, kita mungkin menyoroti pada anak-anak. Anak-anak katakanlah ya, yang mungkin ya usia SMA ke bawah misalnya ya, apalagi kalau misalnya usianya itu di bawah katakan ya 10 tahun ke bawah. Nah itu kembali pada siapa? Kembali pada orang tua ya. Mereka kan umumnya ya sebagian besar masih punya orang tua yang bisa mengawasi. Masalahnya orang tuanya pun juga ngeliat TikTok ya. Saya punya beberapa teman ngobrol-ngobrol, apa sih yang kamu lihat di TikTok? Biasanya kalau ibu-ibu kadang resep makanan. Kemudian kalau bapak-bapak teman seperti saya, biasanya mereka ada yang ini saya kan punya bengkel, saya cari
info-info baru ya. Nah, semua itu kan tergantung dari manfaat ya. Kalau orang yang mau berbuat negatif pun banyak ya, masalah-masalah kriminal, seks dan lain-lain itu banyak sekali. Tapi yang positif juga banyak. Nah, tinggal bagaimana orang tua itu mengarahkan. TikTok itu boleh, tapi untuk hal apa dulu ya, mengarahkan yang baik ya. Jadi jangan cuma ini cuma lagu-lagu doang, cuma download yang katakan ya mungkin hiburan oke, tapi manfaatnya banyak enggak? Dia menghabiskan banyak waktu di situ tapi lupa belajar, tidak bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian ada istilah mager ya, mereka duduk di kamar, di tempat tidur, tidak melakukan apa-apa tapi tiktokan terus. Nah, itu memang nggak benar. Nah, ya bagaimana orang tua mengarahkan, sekaligus juga mungkin guru-guru ya itu juga bisa mengarahkan ya. Jadi ini buah si malakama ya, kemajuan. Dan saya pikir pemerintah pun juga harus memberikan contoh yang baik ya, bukan melarang tapi mengimbau ya, manfaatkanlah TikTok, kemajuan teknologi itu dengan hal yang positif ya. Kita bisa kok kalau misalnya mau ya memberi contoh. Dan saya mungkin appreciate juga Pak Wapres pun juga yang masih muda menggunakan TikTok untuk apa istilahnya, apa yang dia lakukan buat masyarakat, program-program pemerintah ya, mensosialisasikan ke masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah ayo kasih contoh yang baik, bukan cuma melarang ini itu ya. Itu aja. Oke, Mama setuju ya. Kalau hobi Mama nonton TikTok tuh cuman yang olahraga, misalnya menyembuhkan, kan ada tuh teknik menyembuhkan sakit pinggang. Terus ada juga tips dan triks dalam berumah tangga, misalnya dalam hal pekerjaan rumah tangga ya, bukan dalam, terutama di dapur. Mama sih sukanya seperti itu, dan hal-hal yang berguna untuk kegiatan kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kan kita nggak kepikiran tuh, oh iya seperti ini gitu kan. Nah, sekarang komentar Mama selanjutnya, Mbok ya yang generasi Gen Z ya, coba dong jadikan tandingan buat TikTok. Contohnya Mama kasih nama aja ya, Neng, Nang, gitu aja, dia kan TikTok. Selamat pagi Mbak Nena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah menunggu, nungguin aku chat sama Mama agak lama ya. Silakan Pak Agung, silakan. Iya, waktu saya masih pakai Huawei sih ada WA. Sekarang Samsung J23 jadi nggak dikasih WA. Jadi begini, waktu saya masih Huawei kemarin tuh saya sering sih di TikTok, cuman kan buat cari uang bisa, buat ngelihat hiburan, karena kita kan dagang tuh kan kadang sibuk, itu butuh hiburan. Betul. Daripada cari jauh-jauh jalan sana sini ya, mendingan TikTok aja tuh kan udah kemana-mana orang pada bikin konten gitu ya, dari yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, sampai yang ya gitulah berbau oke banget, hot gitu ya. Gitu ada di situ, dan tidak vulgar banget sih, dan kita pun dapat pengetahuan juga dari situ, beberapa pengetahuan dari TikTok. Itu YouTube juga sih. Jadi buat saya sih begini, setiap aplikasi itu pada dasarnya punya sisi positif dan negatif. Akan tetapi tergantung penggunanya. Penggunanya mau dibuat kejahatan apa tidak, atau mau dibuat kebaikan. Kalau saya sih buat kebaikan, buat dagang, buat bisnis, buat komunikasi sama banyak orang. Menggunakan internet harus bijak, lalu buat kebaikan sebagai, karena kalau kejahatan ini dipantau loh, internet semua dipantau, hati-hati nanti bisa ditangkap gitu ya. Kemudian seperti itu. TikTok itu kalau bisa menteri kita yang punya kuasa ini, Mendagri itu, kalau bisa TikTok itu dibatasin lah untuk anak-anak kita di usia 16 atau 17 ke bawah, itu dilarang lah, karena banyak mudaratnya buat anak-anak kita juga. Ini kan mereka ada masa pendidikan. Kalau bisa dibikin aturan kayak begitu, karena kita banyak lihat juga kan anak-anak kita ini masih TK, masih SD, mereka udah goyang-goyang di rumah kita. Pikir kita apa, tau-taunya TikTok mereka bermain. Jadi
kembali lagi saya mengingatkan menteri kita ini Muti Afid ya kalau nggak salah ya. Muti Afid, Bu, tolong untuk TikTok diatur lah untuk anak-anak kita ini. Kalau bisa jangan lah, karena mereka kan masih dalam pendidikan. Begitu saja, makasih. Ini penyiar udah TikTokan belum nih? Wah, ini TikTokers ini, Pak. Untuk cari populer ya yang gratis-gratis dulu. Gitu. Jadi kan masalahnya kan masyarakat kita memang sekarang usahanya itu di sosmed semua. Nah, yang kerja di pabrik kan sekarang terutama di daerah Jakarta itu sudah kurang, beda jam. Kalau kemarin-kemarin dulu lah itu kan kebanyakan di pabrik. Sekarang pabriknya pada kemana? Akhirnya kan pada jualnya lewat TikTok. Rata-rata kan. Kalau jadi memang kondisinya ekonomi masyarakat kita itu seperti itu. Tuh bukan ngandelin pabrik. Kalau zaman kita dulu masih bujangan yang dikejar pabrik kan. Karena kan pabrik pada kemana pindahnya tuh, hilang. Begitu, makasih. Enggak, aku enggak cuma suka nikmati. Hah? Suka menikmati, Aku cuma suka nikmati cerita tuh banyak sekali hal positif yang bisa kita dapat sebenarnya. Pertama itu TikTok ini aku ngomong banyak manfaat karena aku alami sendiri. Misalnya ini yang terbaru ya, aku baru ganti wiper mobil. Jadi dulu aku suka kalau ganti wiper itu satu set. Nah kemarin aku lihat di TikTok lah, cuma bisa ganti karetnya aja kok murah kayak gitu. Ya itu contoh kecilnya lah, belum lagi yang soal yang lain-lain lah, banyak hal sekali. Nah aku nontonnya yang kayak gitu-gitu, bukan aku joget-joget atau lihat yang lagi joget. Nggak apa-apa juga sih kalau buat hiburan. Ya memang banyak sekali sisi edukatif yang kita bisa dapatkan di situ ya Pak Cai ya. Terus. Betul. Nah terus berikutnya lagi, aku kadang suka nonton di Shopee. Shopee kan ada TikToknya itu live itu. Shopee Live ya, oke. Iya, Shopee Live. Itu juga bestnya itu TikTok. Dan nikmati aja. Nah, terus berikutnya adalah sebenarnya ya TikTok ini kan yang baru gegerin dunia itu soal yang ada TikTok refugees itu karena di ban Amerika kan. Nah, sebenarnya di Amerika itu penggunanya lebih banyak dari kita, 170 juta. Dan itu kenapa warga pada ramai protes di situ? Karena di situ orang banyak menggantungkan mata pencaharian di situ. Nah, sama juga di Indonesia pasti seperti itu. Banyak sekali orang yang berusaha lah di TikTok ini. Nah, masalahnya di kita ini ekosistemnya ya nggak mendukung. Bukan orang kita nggak mampu loh. Buktinya itu Tokopedia, William Tanu itu sama Gojek itu dari Makarim itu, Nadim, itu kan buatan lokal kita dan itu canggih-canggih semua. Banyak loh. Di kita itu sebenarnya banyak startup yang bagus-bagus ya. Cuman ya nggak tahu lah di kita ini ada sesuatu yang belum bisa membuat kayak gitulah, memungkinkan talent kita ini sebenarnya banyak yang bagus-bagus, tapi nggak bisa mencuat ke permukaan. Ada hal-hal yang membuat kita itu seperti itu. Kalau kita misalnya Dipsik, lihat aja itu, ya kan? Dipsik itu menggunakan dunia. Sebenarnya waktu dia nongol itu nggak mencurkan mereka loh, membuat pasar saham dia drop. Tapi setelah para ahli analis itu melakukan analisa dan melakukan perbandingan, misalnya tes matematikanya, tes bahasa Inggrisnya itu lebih unggul dari ChatGPT. Nah itu yang langsung saham dia sampai nyungsep berapa persen itu, sampai si Jensen Huang kehilangan ratusan triliun dalam sehari. Nah jadi banyak hal sebenarnya yang di Indonesia ini, di negara kita tercinta ini, itu bisa di-solve dengan teknologi. Dan aku melihat ini adalah hal yang belum mencuat di pemerintahan Pak Prabowo ini. Memang waktu
kemarin itu Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut ada ngomong soal yang pakai big data. Nah itu kalau bisa makin cepat makin baik, karena begitu kita punya teknologi yang namanya digitalisasi lah, atau pakai big data lah, atau pakai AI lah, itu banyak sekali hal yang bisa kita stop di Indonesia. Misalnya soal korupsi, itu orang nggak bisa macam-macam, nggak bisa kong kali kong dengan mesin. Terus soal kita evidence based, kemarin aku sempat ikut lah semacam seminar lah dari badan keahlian dari DPR itu soal evidence based. Nah kita begitu kita ada AI atau big data, itu kita nggak perlu lakukan penelitian dulu macam, karena dia akan menyediakan segala macam hasil analisa, hasil data, hasil penelitian yang real time loh. Anytime kita mau itu langsung klik, langsung nongol tuh hasil penelitian apa-apa yang cukup real time gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu banyak itu lagi. Itu aja Mbak Nena, kita harus tetap optimis, kita akan maju terus. Terima kasih. Begini, kalau bangsa mau maju harus menguasai teknologi, tahu nggak? Betul. Agama boleh kita damping, bukan nggak boleh. Kita kemarin kan di Tiongkok kan serang Amerika dapsip kan, ya nggak? Itu hebat. Jadi kata Mao Zedong, Tiongkok mau maju harus menguasai teknologi, terutama dia pun memiliki senjata nuklir supaya nggak dimacam-macam sama Barat Amerika, benar nggak? Tapi tujuannya bukan buat perang, buat jaga. Bangsa Tiongkok itu tidak senang perang, yang penting damai, hidup damai, seperti ya Drake segala macam kan. Kalau Xi Jinping kan kita rangkul-rangkul kemana semua negara kecil yang miskin, nggak seperti negara Barat atau macam-macam. Kemarin dia nggak di Thailand, Tiongkok bantu dia bikin kereta cepat 600 km per jam. Akan Tiongkok sifat itu membantu tetangga, atau dia nggak mau seperti negara lain dong, ribut masalah politik gini-gini, nggak mau. Maka kita harus menguasai teknologi. Kalau kita mau maju, kata Prabowo, kita rangkul sesama kita negara ASEAN, enggak? Ya supaya kita bisa nikmat hidup di dunia ini, bukannya untuk perang sono perang sini, benar nggak ada gunanya. Kamu banyak dengar Akong pasti cincai-cincai lah. Akong orang. Iya. Kalau setahu saya kan kalau TikTok, kalau kita lihat berapa jam video dapat duit ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih ada poin. Kalau saya dari awal-awal sih gitu. Jadi kan mungkin ya itu dapat insentif gitu ya, orang pasti banyak yang nonton lah. Maksudnya ya kalau menurut saya itu ada insentif juga ya. Kalau yang lain kan nggak ada gitu loh. Jadi tapi nggak tahu deh ntar kedepannya gimana, kan namanya insentif kan awal-awal doang, ntar kalau lama-lama juga enggak. Sama kayak apa yang sekarang kayak di e-commerce lain juga, dulu banyak cashback gitu kan, voucher sekarang cuma gratis ongkir doang, nggak ada yang udah hilang tuh cashbacknya ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya sih jarang nonton TikTok, soalnya kan itu kayaknya segmen khusus yang muda-muda deh. Mereka suka nonton yang cepat-cepat, yang lucu-lucu. Udah itu kalau nggak suka, dia langsung ganti gitu. Kalau saya sih masih nonton YouTube sih. Kalau belanja juga TikTok jarang saya. Jarang ya. Saya jarang juga. Iya, memang kebanyakan emak-emak sih ini 70% penggunanya perempuan. Iya. Jadi mereka yang suka kayak gitu. Sekarang saya sih merasa TikTok itu lebih ketat ya. Maksud saya ya, mungkin gara-gara di Amerika juga kan banyak diprotes gitu ya. Apalagi dia kan bukan yang punya bukan orang Amerika gitu loh. Jadi kayaknya mereka juga ketat gitu loh. Jadi kalau ada pelanggaran langsung hilang itu dibanding platform lain lah. Mungkin ya gara-gara itu. Ya menurut saya kalau saya sih lebih ke YouTube ya. Jadi yang durasinya panjang-panjang, sejam gitu atau sejam lebih gitu, 2 jam. Kalau anak muda-muda mungkin dia lebih senang cari hiburan gitu, yang lucu-lucu, yang nggak pernah gitu kan. Ya mungkin lihatnya ke TikTok. Ya kan mungkin generasi kita kan makin lama makin hilang generasi kita, Manena. Ya gitu aja sih. Kalau buat bisnis sih saya rasa ya harus pilih yang aneh-aneh ya. Bicara mengenai TikTok ya, ini bisa maksudnya banyak waktu yang di-spend ke TikTok, main TikTok atau apa ya, terlepas dari
plus dan minusnya. Plusnya juga banyak ya, bantu orang dagang segala macam. Ya minusnya ya jadi nonton melulu ya, kayak begitu. Tapi kalau saya ngomong ini waktu yang banyak dihabisin di TikTok ini ada korelasinya dengan tingkat IQ ya, tingkat pendidikan kita, tingkat penelitian mengenai sains ya. Jadi ya kita memang rendah karena demennya ya nonton yang begitu-gitu. Coba sinetron sampai sekarang masih produksi toh, yang kalau nggak ada apa-apa tapi musiknya pokoknya bikin orang heboh, padahal esensinya nggak ada. Saya bingung tuh, banyak yang suka nonton begitu. Jadi ya udahlah, itu ini ya sebenarnya tergantung kita masing-masing ya. Semua hal mau ambil positifnya ya kita bisa petik juga ya. Efek negatifnya juga banyak ya. Yang penting adalah self control ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri ya no problem. Mau apa juga kita ikutin perkembangan zaman. Bicara TikTok ya, gini ya, TikTok itu saya salut. Yang pertama adalah kreatornya orang yang tidak memiliki kedua kaki. Itu yang pertama. Jadi bukan Biden selalu ya, temannya Biden, saya lupa namanya siapa, tapi kakinya nggak ada dua-duanya. Salut kan gitu ya. Yang saya salut di China itu adalah cara mendidik anak ya. Jadi sehingga mereka itu walaupun cacat tapi mereka tidak merasa tak berguna gitu loh. Itu si Zhang Yiming ya Bu ya, itu yang nggak punya kaki itu. Saya nggak hafal namanya tapi ya bener, pokoknya bukan Biden. Biden itu shareholder-nya gitu ya. Terus yang membuat saya kagum lagi, CEO-nya yang ada di Amerika yang debat dengan DPR Amerika. Lucu banget, udah cakep pakai kaya lagi. Gimana bayangin? Nah, pertanyaan saya itu gini loh. Kalau Tuhan sudah menghendaki, apapun bisa terjadi gitu ya. Kenapa? Sebenarnya TikTok itu memberikan kita pekerjaan banyak loh. Anak-anak milenial yang aktif di TikTok itu menerima banyak, termasuk yang di Amerika loh. Kenapa di Amerika itu sampai orang Amerika itu akhirnya migrasi ke Redbook gitu ya? Itu juga karena dia kesal banget gitu ya, karena dia mendapatkan penghasilan dari TikTok itu lumayan banyak gitu loh. Terus sebelum di-ban oleh Indonesia, nggak boleh jualan, TikTok itu termasuk number one dari semua sosial media ataupun termasuk marketplace. Dia nomor 1 loh marketingnya. Betul. Nah, ya udah. Sebenarnya balik lagi ya. Ini kan dunia tanpa batas ya. Jadi borderless ya. Kalau sudah borderless, kita harus mawas diri sendiri, mengupgrade diri sendiri, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kalau sekarang kita pengguna TikTok tapi joget-joget, itu sih hobimu joget-joget. Tapi kalau kita tidak pernah mengagumi hal tersebut, maka dia tidak akan lewat pada beranda kita kan? Seperti contoh saya ngelihatnya berita terus, otomatis ya berita yang lewat. Algoritmanya gitu ya, yang terbaca berita yang muncul. Iya, nah kayak gitulah kira-kira. Jadi semua itu ada positif dan negatifnya sendiri-sendiri, tergantung dari kita maunya apa. Nggak usah gitu, nggak usah kawin udah ya, daripada nanti kawin cerai, daripada lakinya nyeleweng, daripada kamu nggak betah, sama aja kan. Jadi gini kan Ena, kalau kita ngikuti perkembangan ya, itu memang ini kan konsekuensi dari kemajuan teknologi ya. Kita dulu mungkin kalau yang sejaman-zaman dengan saya masih ngalami searching itu pakainya Yahoo dulu kan. Kita
zaman awal Yahoo, terus keluarlah Google. Google makin kesini, terus muncullah ada Facebook. Dulu ketika demam Facebook juga sebenarnya sama sih, istilahnya sudah mulai generasi muda kita itu sibuk di dunia maya. Terus muncullah ada BB ya, BlackBerry waktu itu untuk media komunikasinya. Terus setelah itu muncullah WhatsApp, dan kesini ada Instagram, terus ada salah satunya juga TikTok. Nah, kalau ditanya sebetulnya TikTok itu sih menguntungkan atau merugikan, dua sisi kan, Nena. Jadi di satu sisi positif juga, karena memang yang seperti disampaikan tadi Pak Tony juga menyampaikan, satu platform banyak menyediakan banyak konten, mulai dari hiburan sampai yang promosi. Karena mau nggak mau ya memang dunia kita berubah ya kan, Nena ya. Jadi saya sendiri kalau untuk konten promo itu, kalau dulu memang Facebook lah, terus Insta. Nah, Insta kan isinya hanya foto-foto biasanya kan. Nah, tapi ketika misalnya entah itu konten yang isinya media promosi yang sedikit ada edukasinya, seperti kayak mungkin dialog singkat, podcast dan lain sebagainya, memang akhirnya masuknya ke itu. Kalau YouTube ya YouTube Short, kalau TikTok kan masuknya ke situ kan. Dan kalau kita lihat memang konsumen utamanya TikTok adalah generasi muda sebetulnya. Nah, tergantung kita mau ambil market yang mana gitu kan. Nah, terus kalau negatifnya kenapa? Karena ya itu tadi, screen time-nya lama ya, tinggi, screen time-nya tinggi. Nah, sebetulnya kalau masalah screen time tinggi pada anak-anak, yang salah siapa? Yang salah cuma cara parentingnya dari orang tua kan, Nena. Jadi saya pernah waktu jalan pakai kereta gitu kan, Nena. Saya lihat ada keluarga kecil gitu, ada anak-anak ya mungkin SD lah gitu, rewel. Jadi ada anak cowok terus sama adiknya cewek gitu. Ketika rewel, orang tua nggak mau susah sedikit atau nggak mau gimana ya, ya udah kasih aja gadgetnya. Terus habis itu selama perjalanan saya lihat hanya tidak berinteraksi ya. Jadi anak hanya sibuk dengan gadgetnya sendiri, orang tuanya juga nggak tahu urusan apa, sehingga momen kebersamaan di dalam perjalanan juga miss begitu aja. Nah, budaya parenting yang macam ini kadang ya pokoknya orang tua maunya praktis, tidak mau repot gitu kan. Pokoknya anak daripada rewel, untuk diamin kasih aja gadget, selesai. Nah, sama ketika waktu makan itu juga sama. Kalau dulu kita makan bersama itu kan menjadi momen bisa istilahnya family time ya, family time. Berinteraksi, berkomunikasi, cerita tentang pengalaman keseharian bagaimana, terus habis itu juga mungkin bisa menanyakan kalau ke anak-anak tadi kegiatan di sekolah bagaimana. Tapi sekarang kita nggak pernah lihat seperti itu kan, Nena. Dan memang waktu dari anak-anak kita yang dulu saya itu dulu itu sering main ini Kak Nena, mungkin kenal permainan tradisional yang kayak betengan, terus bentik, gobak sodor, bentik dulu zaman saya tuh masih sering pakai main bentik gitu kan. Sekarang udah nggak ada itu, nggak kenal. Main kelereng, terus main umbul waktu itu. Iya yang itu lompat karet itu ya. Nah, sekarang nggak ada. Mau main kelereng di tengah lapangan, wah udah kayaknya nggak cocok ya, katanya panas lah, inilah itulah. Nah, memang akhirnya makin kemajuan teknologi itu satu sisi juga mempermudah kita,
istilahnya mengakses informasi, Yeah. terus mempermudah kerja manusia. Tapi satu sisi kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak, ya akan makin itu tadi katanya perangkap, jadi menjebak kita sendiri, sehingga generasi kita menjadi generasi yang ya itu tadi malas, yang tidak tough, terus habis itu juga mungkin minim empatinya juga menjadi berkurang empati juga. Betul. Dan ya akhirnya the final result ya bisa jadi mungkin ancaman lost justru generation ya. Jadi lost generation juga gitu kan. Gitu kan enak. Saya tidak terlalu safe dengan TikTok, tapi kemarin saya nonton satu konten di YouTube ya mengenai fenomena gimana Indonesia hanya dijadikan pasar. Sebenarnya kan ya kita kan jadi pasarnya teknologi ya, baik Google, Facebook, TikTok ya. Dan ternyata kemarin si Benik selalu ngomong bahwa mereka servernya nggak di Indonesia, pemilihnya itu di Malaysia karena regulasi ya. Jadi sebenarnya kita dijadikan bangsa yang pengguna doang, sayangnya itu aja. Jadi sebenarnya kan harusnya kan kalau penggunanya banyak di Indonesia, harusnya kan itu jadi tempat kita jadi industri kita kan harusnya kan, industri apa segala macam. Tapi ini kita jadi bangsa konsumen doang sih jadinya, sayangnya itu aja. Itu aja sih. Makasih Pak. Ini kalau saya TikTok ini udah menjadi racun di masyarakat ini. Udah susah ini. Banyak kan tuh ibu-ibu tuh main TikTok sampai lupa dia tuh di rumah bekerja di rumah tangganya, ngurusin rumah tangga. Jadi mereka tuh senang. Ini sebetulnya udah menjadi nikotin ini. Udah nikotin, kalau di rokok tuh nikotin itu. Udah kena ketagihan. Jadi susah. TikTok ini memang luar biasa nih. Jadi semuanya main TikTok, jadi lupa semuanya. Ya susah juga ngomongnya, karena ini kan era informasi. Ya semuanya nggak bisa dicegah. Ya tergantung manusianya, pribadi masing-masing. Kalau saya sih nggak begitu suka ya dengan TikTok itu. Kalau saya sukanya dengan berita, dengan informasi yang berdasarkan ilmu lah. Kalau TikTok itu saya nggak pernah buka itu, namanya Snake Studio. Itu banyak kan perempuan, wanita itu yang banyak yang suka gitu. Kalau lelaki ya jarang juga sih. Ya, makasih. Karena Indonesia pangsa pasar yang menjanjikan, nikmat satu itu, mungkin ya yang bermain TikToknya juga dapat uang juga kan. Iya nggak cuma-cuma juga TikTok ngeluarin, ada timbal baliknya, ya nggak. Ya apalagi kondisi negara lagi kayak begini. Saya hanya mengingatkan kepada Menteri kita yang Komdigi ya, Muti Hafid Ibu, tolong TikTok ini dibatasi lah. Itu buat anak-anak kita itu yang pelajar-pelajar dari TK sampai SLA itu dibatasin lah. Kalau bisa jangan sama sekali TikTok itu dibolehkan untuk mereka itu, karena mengganggu. Kita aja kaget nih, anak joget-joget ngapain, tau main TikTok. Lucu kan, kita juga jadi ngeliatnya ini bukannya belajar, mana mereka goyang-goyang ikutin enggak kuat. Iya. Jadi kembali lagi, saya baru beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya ngeliat itu Samsul sama Mulyono ada lagunya tuh sekarang tuh. Ya, jadi kan kalau kayak gitu-gitu bagus, ibaratnya memacu pengelola negara ini, mereka bekerja digaji oleh rakyat bukan cuma-cuma, ya enggak? Jadi berpacu supaya mereka itu kerja lebih baik. Kayak Samsul kan dikritik dengan lagu Pus-Pus itu, di aransemen baru, tapi melodinya melodi Pus-Pus, ya nggak? Begitu juga Mulyono yang Jakarta, ya nggak? Dengan ibu kota itu, dia balik lagi ke Jakarta, ya kan? Jadi yang kayak begitu-gitu bagus untuk memacu supaya pengelola negara ini bekerja dengan baik, bukan jalan-jalan nggak keruan, karena negara menggaji mereka mahal-mahal.
Kalau cuma untuk jalan-jalan saja semua aja juga bisa. Ya kayak begitulah jadinya. Negara ini kalau misalnya cuma untuk jalan-jalan saja bisa semuanya. Saya tekankan kembali lagi Bu Muti Hafid, tolong untuk TikTok ini dibatasin lah usianya yang dibolehkan itu. Yang terutama untuk anak-anak kita ini, untuk pemimpin Indonesia ke depan ini. Katanya Gen Z, tapi Gen Z-nya nggak berkualitas. Cuma jalan-jalan aja, apalagi di mengelola negara ini. Ya nggak? Jadi Samsul sama Mulyono itu saya ngeliatnya juga bagus juga itu. Sampai berulang-ulang kali saya lihatnya. Jadi gitu saja tuh Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Jadi kalau TikTok ini keniscayaan kemajuan teknologi itu jadi tidak bisa terbentung, tidak bisa dibatas. Kalau mau dibatasi kita jadi Korea Utara. Apa-apa nggak boleh sekalian, ya nggak? Karena ini menurut saya sebagai orang tua ya harus mampu memfilterisasi. Sekarang yang terkenal kan Gen Z ini yang kecil dan ibu-ibu ya. Nah itulah yang harus dibatasi. Orang tua berperan aktif, jangan dilepas ke anak-anaknya. Betul nggak Anita? Iya. Banyak kok sumber yang baik. Jadi kita melihatnya dua sisi, kayak pisau dipakai untuk motong sayur atau buat kalau jahatnya ya buat membunuh. Betul kata Akong, korek juga buat nyalain api tapi bisa juga bakar, ya nggak? Jadi kita harus ngelihatnya dua aspek. Yang positifnya kita ambil, nggak bisa kita mengeneralisasi, ya nggak? Nah, banyak hal, contoh, banyak kok materi-materi anak saya belajar fisika banyak kok di situ. Generasi-generasi yang bagus yang kita tonton. Jangan yang joget-joget. Kalau kita hanya bicarain joget-joget berarti kita cuman memperhatikan di situ. Dan TikTok ini punya AI. Saat kita nonton joget, dia kan scrolling terus joget aja, betul nggak? Iya. Nah, kalau dia memfilterisasi kita berita, dia kan scroll terus berita. Jadi kembali ke berarti orangnya yang nggak beres memakai teknologi. Ya, kalau saya itu Anita, ya nggak? Fungsi orang tua sama pribadinya yang harus bisa memilih. Baik Mitra Bisnis, demikian sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.